Halo teman-teman, saya Hanan dari PT Audio Plus Indonesia selaku Technical Manager. Hari ini saya akan membahas tentang premium sound untuk BMW, terutama di E-Series dan F-Series. Karena kita juga tahu di pasaran juga masih banyak untuk BMW, E-Series dan F-Series. Nah, untuk yang seri terbaru yaitu G-Series, nanti kita akan lanjutkan di video yang selanjutnya. Jadi saya mau share nih, beberapa teman-teman juga nanya, mereka sudah mempunyai mobil Eropa dan sudah memiliki audio yang bagus, yang sudah memiliki merek ternama juga tuh. Nah, mereka tanya, apakah bisa sih audionya di-upgrade? Nah, saya punya jawabannya yaitu 100% bisa. Kenapa bisa? Karena walaupun audio OEM mobil itu dirancang oleh merek ternama, karena mereka tetap terkendala dengan budget di harga mobil itu sendiri. Makanya kenapa kita tetap punya solusi untuk mengupgrade audionya bawaan mobil. Mobil Eropa kebanyakan ada garansi 3-5 tahun, ada servis gratis dan segala macam. Nah, di sini karena kita sistemnya plug and play, selama pengerjaannya plug and play dengan ground zero, garansi di mobilnya sama sekali tidak terganggu. Jadi tetap berjalan seperti normal, karena ground zero sendiri juga meriset untuk mobil Jerman yang memang kita beri tagline Germanic Sound for Germany Car. Kita ada 4 stage di sini. Untuk stage pertama, kita hanya di penggantian speaker saja. Nah, apa sih bedanya antara speaker standar dengan speaker yang kita ganti? Nih, saya ada contohnya. Nih, secara fisik kita bisa lihat langsung nih magnet dari speakernya. Ini yang kita punya, yang akan kita ganti, dan ini bawaan mobil. Kan sudah terlihat dengan jelas. Kalau punya kita pasti suaranya bakal lebih kuat, lebih jelas. Untuk bahannya pun berbeda, bisa kita lihat di sini begitu. Nah, selain itu, kenapa kita tadi juga sebut plug and play? Karena soket yang kita miliki pun sama dengan bawaan mobil. Ini makanya kabel yang ada di bawaan mobil pun bisa masuk ke speaker kita. Nah, itu untuk stage yang pertama, penggantian speaker saja. Kemudian untuk stage 3 berikutnya, stage kedua, stage ketiga, dan stage keempat, itu kita ada penambahan yaitu amplifier dan DSP. Apa sih perbedaannya antara kita ganti speaker dan kita ada tambahin amplifier dan DSP? Itu yang utama, saat kita dengar lagu pasti penyanyinya ada di tengah mobil dan kita akan membentuk panggung di dashboard. Otomatis kita akan mendengarkan seperti suara live musik, suara live band di depan mobil kita. Itu yang sangat berbeda dengan standar bawaan mobil. Kalau cuman ganti speaker aja juga sangat berbeda dengan standarnya. Suaranya pasti lebih jelas, bassnya lebih keluar, terus suara vokal, suara high, suara tinggi itu pasti lebih jernih. Makanya kita sarankan untuk upgrade dari OEM ke ground zero plug and play ini. Jadi teman-teman, antara 3 stage tadi, antara stage 2, stage 3, dan stage 4 itu ada perbedaannya masing-masing. Di sini kita akan memasangkan 3 speaker di plug and play BMW, yaitu pertama adalah tweeter, kemudian mid-range, dan subwoofer. Ketiga speaker ini untuk di stage 2 akan bekerja pada satu channel yang sama. Otomatis kita tidak memisahkan satu dengan yang lain, dan kita membutuhkan passive crossover di sini, sehingga kita memiliki keterbatasan untuk mentuning sistem ini. Untuk stage 3 kita memisahkan antara mid-range dan subwoofer, sehingga kita bisa mengatur suara dari subwoofer ini secara individu.
tidak tergabung seperti di stage 2. Untuk stage 4, kita akan memisahkan antara tweeter, midrange, dan subwoofer. Otomatis kita dapat mentuning suaranya sesuai yang kita mau, tweeternya mau seberapa, midrange-nya mau seberapa, dan subwoofernya mau sekencang apa. Nah, untuk stage 4 memang lebih luas, kita bisa mengcustom dari suara itu sendiri. Pasti teman-teman nanya kan, apakah semua BMW itu bisa dipasangin stage 4 yang dimana itu stage paling tinggi yang bisa kita upgrade di audionya? Jawabannya ya belum tentu bisa. Kenapa? Karena stage 4 ini memerlukan kabel MOS audionya BMW. Memang semua mobil BMW ada kabel MOS, cuman kabel MOS ini sebagai kabel digital yang menyimpan data seperti navigasi, pemakaian BBM, dan lain-lain. Tapi tidak semua BMW memiliki kabel MOS untuk audio, sehingga tidak bisa dipaksakan untuk E-series dan F-series menggunakan stage 4. Nah, teman-teman, kebetulan banget nih, sekarang kita pas mau ngerjain mobilnya BMW nih, F15 X5. Yuk, kita lihat di bawah. Sekarang, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bagaimana sih cara mengidentifikasi kita mau masang stage yang mana nih? Nah, paling gampang nih, di BMW seperti X5 F15 ini, kita identifikasi dulu dari bagian belakang. Nah, yuk kita lihat sini. Di bagian belakang kiri ini, kalau kita buka, nah, di sini merupakan ampli bawaan mobilnya. Nah, kenapa saya bilang ini paling gampang? Karena dari sini kita bisa lihat nih, bisa dipasang stage 4 nggak sih? Caranya kita lihat soketnya di sini, apakah ada soket MOS audionya. Nah, kalau di mobil ini nggak ada, jadi tidak bisa dipasangin di stage 4. Cara yang cepat untuk mengidentifikasi stage 3, yang pertama kita membuka bagian subwoofer. Kita akan melihat soket seperti ini. Jika terdapat 4 kabel seperti ini pada soket, maka stage 3 dapat terpasang di mobil ini. Jika hanya terdapat 2 kabel di tengah, maka mobil tersebut hanya dapat terpasang di stage 2. Jadi teman-teman, sesimpel itu kan gimana cara ngeceknya antara mobil dengan kompatibilitas audio yang mau dipasang. Nah, untuk lebih lanjut pemasangannya, jangan kemana-mana ya, tetap ikuti saya. Habis ini saya akan menjelaskan dari stage 1 sampai stage 3 gimana tuh cara pemasangannya. Jangan kemana-mana guys. Untuk pemasangan speaker pada mobil BMW ini, langkah awal kita melepaskan door trim pada mobil. Setelah seperti ini kita temukan speakernya. Nah, ini midrange-nya. Terdapat 3 baut di sini. Kita hanya melepaskan ini dan kita ganti dengan ground zero. Kemudian terdapat 2 soket di sini. Yang pertama untuk tweeter dan yang kedua kita pasangkan bawaan mobilnya. Nah, yang untuk tweeter kita ada tambahan passive crossover yang akan dikonekkan ke tweeter langsung. Nanti tweeter ditaruh di sini. Kemudian soket dari tweeter ini akan dikonekkan ke passive crossover yang ada 2 pilihan level, -3 atau -6 dB. Untuk pemasangan subwoofer, langkah pertama kita harus membuka jok bagian depan, kiri, dan kanan. Maka kita akan menemukan subwoofer di bagian bawah ini yang terdapat soket seperti ini. Nah, di sini di soket ini ada 4 kabel. Jika 4 kabel seperti ini, maka kabel 1 dan kabel 4 dijamper ke tengah, yaitu kabel 1 ke 2 dan kabel 4 ke 3. Dan kita harus memasangkan dengan crossover pasif ini. Jika
di dalam soket ini hanya ada dua kabel, yaitu kabel 2 dan kabel 3 di tengah, maka crossover pasif ini tidak usah dipasang. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara penambahan amplifier DSP di stage 2. Nah, di sini langkah awal yang pertama adalah kita membongkar dulu head unit seperti ini. Kemudian kita pasangkan soket tambahan ISO quad lock, yang satu ke head unit dan yang satu ke bawaan mobil, kabel di bawaan mobil. Nah, ini sebagai jumper yang dimana di tengah-tengahnya ada soket yang akan masuk ke sistem amplifier DSP ground zero. Kemudian tidak lupa juga kita harus memindahkan kabel digital yang berwarna hijau seperti ini yang ada di ujung sebelah kanan, kita pindahkan ke belakang head unit di bagian sini supaya data-data di dalam mobil tetap terekam dengan baik. Setelah itu, karena kabel yang diberikan oleh ground zero cukup panjang, kita dapat menempatkan amplifier yang sekecil ini di belakang head unit atau di bawah laci sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah, selain itu, amplifier ini juga dilengkapi dengan auto turn on, yang dimana ketika kita mengirimkan sinyal ke dalam head unit atau kita ngeplay lagu, akan otomatis hidup. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara pemasangan stage 3 untuk upgrade penambahan amplifier dan DSP. Yang pertama, kita memerlukan GZ DSP 480 AMB Pro, kemudian GZ CS HLC 2.6 untuk high level input, dan yang terakhir adalah GZ CS 4.0 BMW Connect yang sudah terkoneksikan dengan kabel di bagian subwoofer. Nah, cara pemasangannya, kita lepas di speaker input di sini dan kita pasangkan dengan kabel ini. Untuk input sudah berjalan, kemudian untuk speaker outputnya kita pasangkan di bagian sisi satunya di sebelah sini, beserta dengan kabel plus dan minus yang langsung ke aki mobil, yang kebetulan juga berada di belakang mobil. Nah, ampli ini dilengkapi dengan auto turn on, sehingga ketika ada signal masuk akan otomatis hidup. Untuk penempatannya sendiri, kita akan tempatkan di dalam sini, sehingga tidak akan mengganggu bagasi mobil dan tetap terlihat OEM. Untuk konektivitas kabel dari ampli belakang ke bagian depan speaker, maka kita akan menemukan dua kabel seperti ini. Kabel pertama kita akan pasangkan ke soket bawaan mobil seperti ini. Kabel selanjutnya kita akan pasangkan pada subwoofer di dalam sini. Oke teman-teman, sekian dari kami. Thank you yang udah nonton, dan jangan lupa subscribe dan like channel kita, jangan lupa itu. Nah, untuk yang masih kebingungan, boleh loh kalian komen di bawah. Bye bye teman-teman.